Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pemimpin perubahan yang inovatif dan berintegritas. PT Kinra adalah anak usaha PT Perkebunan Nusantara 3. Pendirian PT Kawasan Industri Nusantara ini adalah bertujuan untuk melakukan usaha di bidang pemasaran dan pengelolaan kawasan industri. Dengan tujuan tersebut, tentunya penuh risiko yang memiliki dimensi ketidakpastian dan dampak tujuan. 3 hal penting dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut antara lain: pertama, dokumentasi aktivitas perusahaan, tim manajemen yang solid, RKAP yang jelas dan terukur. Dalam mewujudkan 3 hal tersebut tentunya terdapat tantangan maupun peluang. Tantangannya adalah yang pertama, adanya persaingan dari kawasan ekonomi khusus yang sejenis dan lebih dahulu dibangun serta berbasis industri modern. Kedua, besarnya kebutuhan utilitas dan sarana pendukung bagi para tenan. Perlu modal finansial yang besar, adanya kebutuhan utilitas yang tinggi maupun sarana pendukung. Sehingga dalam hal ini tantangan-tantangan yang dihadapi PT Kawasan Industri Nusantara terutama dalam penyediaan modal. Namun di balik tantangan ada peluang yang antara lain geoekonomi, di mana kawasan ekonomi khusus Semanggi ini dekat dengan sumber bahan baku, baik sumber bahan baku kelapa sawit dan karet, serta tenaga kerja yang cukup tersedia di sekitar kawasan. Sedangkan peluang dari geostrategis, yakni kemudahan logistik. Yang lainnya, pelabuhan, pengumpan ada dalam kawasan dan didukung oleh jalur kereta api ke pelabuhan utama. Dengan adanya peluang yang besar tersebut, tentunya insan PT Kawasan Industri Nusantara dituntut untuk mampu berkembang dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga mampu menghadapi tantangan menggunakan sumber daya yang ada secara baik. Sejalan dengan visi perusahaan, maka selaku insan PT Kawasan Industri Nusantara harus dapat berperan aktif sebagai mitra strategis bagi manajemen dalam penyempurnaan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dan berkesinambungan perusahaan, tentunya diperlukan seseorang pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan yang paling berdampak, sehingga ia mampu pertama, membangun kepercayaan dan menunjukkan akuntabilitas pribadi, di mana peningkatan akuntabilitas akan mengarah pada peningkatan kinerja tim. Ketika seorang pemimpin gagal untuk bertanggung jawab atas tindakannya, hal itu dapat menyebabkan budaya menyalahkan, di mana kepercayaan terkikis dan saling tuding dan menghindar masalah menjadi norma. Kemampuan untuk membangun kepercayaan dan menumbuhkan akuntabilitas adalah keterampilan yang harus diasah dan ditingkatkan seorang pemimpin. Yang kedua, melaksanakan rencana dan inisiatif secara efektif. Memahami kebutuhan untuk mengembangkan visi yang menarik dan strategi yang realita, yakni memenuhi janji visi. Strategi tersebut dapat dijalankan yang antara lain sebagai berikut. Pertama, mampu mengamati serta menganalisa lingkungan bisnis secara akurat guna menghasilkan strategi yang kompetitif. Kedua, mampu mengeksekusi strategi perusahaan secara efektif dengan mengasah kemampuan internal organisasinya melalui leadership, feedback, coaching, anti-leasing, influence, conflict management, dan talent management. Dengan melaksanakan rencana dan inisiatif secara efektif ini, maka diharapkan dapat mendorong orang lain dalam menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif. Ketiga, kemampuan untuk tetap fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Mengelola perubahan adalah prioritas utama dan dalam daftar faktor keberhasilan kepemimpinan. Memimpin perubahan yang efektif tidaklah cukup hanya sekedar mendukung perubahan secara verbal,
namun mampu secara konsisten menjaga perilaku pemimpin dengan tujuan perubahan. Pada akhirnya, bahwa kesuksesan pemimpin adalah seseorang yang bisa menjadi pembelajar seumur hidup.